Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak kelas 12 2I 30. Di sini kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi proyek tugas akhir semester 2 mata kuliah aplikasi basis data dengan judul Rancangan Database Showroom Motor. Di sini kami berlima. Yang pertama saya perkenalkan, ada saya sendiri Muhammad Suari dengan NIM 12210127. Yang kedua adalah Lutfi Rizalwan dengan NIM 12211134. Yang ketiga ada Marsianus Priyatmoko dengan NIM 12211273. Yang keempat ada Melki Tanu 1221 1555, dan yang terakhir ada Billy Calvin Pisto Bill Gates dengan NIM 12211182. Selamat malam, perkenalkan nama saya Billy Calvin Pisto Bill Gates. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan database. Database dibagi menjadi dua. Satu, data adalah sebuah informasi fakta berupa angka, huruf, dan lainnya. Basis dapat diartikan sebagai suatu markas atau gudang, tempat bersarang, atau tempat berkumpul. Sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Basis data ini dibutuhkan ketika mengakses perangkat lunak. Berikut pengertian jenis dan produk database. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah suatu pemodelan basis data yang menghubungkan atau merelasikan antar entitas. Ada beberapa simbol dari ERD. 1. Entitas adalah sekumpulan dari beberapa atribut atau filet. 2. Relasi entitas adalah suatu hubungan yang terjalin di antara beberapa. 3. Atribut. Atribut adalah notasi yang memberikan informasi mengenai jenis entitas dan juga relasinya. 4. Garis penghubung adalah notasi yang digunakan untuk merangkai beberapa notasi yang digunakan seperti 1 entitas, 2 atribut, dan relasi. Entity Relationship Diagram atau disebut ERD memiliki pelanggan dan melakukan pembelian, membuat sebuah produk, dan memiliki sebuah varian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh rekan kami, yakni Billy Calvin Pisto Bill Gates. Di sini saya akan melakukan penjelasan tentang penentuan atribut. Jadi di entity pelanggan sini mempunyai atribut yang tidak kurang dari satu atau lebih dari satu dengan atribut key-nya ID pelanggan. Lalu ada atribut nama, ID card, nomor ID, alamat ID card, alamat tinggal, tempat tinggal, tanggal lahir, NPWP, nomor HP, email, pekerjaan, status perkawinan, jenis kelamin, dan status tempat tinggal. Yang selanjutnya di entitas atau entity varian ada atribut key-nya dengan ID varian dan juga varian. Lalu di entitas pengunjung atau entity pengunjung ada atribut key dengan ID pengunjung, lalu atribut nama pengunjung, atribut alamat, atribut nomor HP pengunjung, dan atribut email pengunjung. Yang selanjutnya di entitas atau entity produk dengan atribut ID produk ada atribut ID varian, atribut model, atribut jenis, atribut spesifikasi, atribut harga, dan atribut stok. Sedangkan di
entitas pembelian atau entity pembelian. Sini terdapat atribut key-nya dengan kode KD pembelian atau kode pembelian. Juga ada atribut ID pelanggan, atribut ID produk, atribut tanggal beli, dan atribut jumlah beli. Selanjutnya atribut dan relasi. Jadi entitas pelanggan memiliki relasi, yakni melakukan pembelian. Lalu pembelian situ relasinya ada produk, dan juga di produk memiliki beberapa varian. Selanjutnya langsung masuk ke LRS atau Logical Relation Structure. LRS sendiri adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas, menentukan kardinalitas jumlah tabel dan virgin key sebagai berikut. Yang pertama ada one-to-one atau relasi 1:1 yang akan membentuk dua tabel. Yang kedua ada one-to-many atau relasi 1 berbanding banyak atau many akan membentuk dua tabel. Yang ketiga many-to-many, yakni relasi many to with value atau akan membentuk tiga tabel. Selanjutnya menampilkan di sini LRS-nya Sour Motor yang kami buat. Ada LRS dari tabel pelanggan, lalu ID varian, ID pelanggan, dan juga varian. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Melki Tanu. Saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami, pembuatan database Sour Motor menggunakan command prompt. Baik, dalam cara yang kami masukkan command prompt, kemudian tekan cd, enter, ketik cmp atau pmds, pin port, tekan enter. Yang seperti di contoh, ada penjelasannya. Ketik crash database Sour Motor Honda. Baik, seperti ini datanya. Kemudian ketik Sour Motor Honda, kemudian ketik source table. Kemudian buat tabel yang dibutuhkan dengan ketik crash table produk id 700, id varian part chart 700, model part chart 40, jenis part chart 15, sertifikasi part chart 100, harga input 12, stock in 3, primary key buat id produk. Untuk membuat tabel selanjutnya dengan cara yang sama, hanya diperlukan mengganti nama-nama tabel dan atributnya saja, seperti contoh yang ada di samping. Untuk pengecekan semua tabel sudah dibuat caranya dengan mengetik tabel source table. Ada pelanggan, pembelian, pengunjung, produk, dan varian. Untuk mengecek struktur tabel yang sudah dibuat, cara dengan mengetik list nama underscore tabel, seperti contoh yang ada di samping. Oke, ini bentuk yang sudah jadinya.
Kemudian Baiklah, isikan apakah data pada ada masing-masing presentasi tabel. dari kelompok kami? Nah, tabel produk. Lebih Untuk tabel produk, tambahkan user info produk. Di sini sudah ID produk, ID varian, model, jenis, spesifikasi, harga, dan stok. Untuk melihat tabelnya, di sini kita bisa melihat tabel dengan mengetikkan show tabel. Di sini sudah ada showroom motor Honda dengan pelanggan, pembelian, pengunjung, produk, dan varian. Untuk villa, ID produk, tipe voucher 7, maka Mary Kay, dan 0. Untuk pembuatan untuk membuat tabel produk, di sini sudah ada ID produk, ID varian, model, jenis, spesifikasi, harga, dan stok. Di sini untuk pembuatannya sudah kita lihatnya. Kemudian untuk melihat tabel produk, di sini sudah tersedia. Untuk melihatnya, kita menggunakan select from produk. Sini maka ID produknya sudah tersedia, seperti contoh PD 11100. Untuk ID variannya sudah tersedia seperti jenis VR, model Honda, Win, jenis skuter. Aplikasinya di sini sudah tersedia untuk harga dan stok. Dan kemudian untuk pembuatannya di sini juga sudah tersedia. Kita bisa mengetikkan insert info produk dalam kurung ID produk, ID varian, model, jenis, spesifikasi, harga, stok. Sini teman-teman bisa melihat sendiri ya. Untuk tabel varian, kita bisa mengecek dengan depth varian. Untuk filenya, ID varian, tipe voucher 7, menggunakan primary key, the full node. Dan di sini sudah ada ya untuk cara pembuatannya, akan ID varian dan varian. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian untuk melihat dan membuat tabel pengunjung, di sini untuk tabelnya teman-teman ketikkan saja desk pengunjung. Nah, file ID pengunjung tipe in10 0 primary key. Di sini teman-teman bisa lihat untuk pembuatannya. Teman-teman bisa mengetikkan insert info pengunjung dalam kurung ID pengunjung, nama pengunjung, alamat, nomor HP pengunjung, email pengunjung, dan di sini untuk contoh pembuatan tabel pengunjung. Kemudian tabel pembelian, di sini teman-teman bisa membuat tabel pembelian dengan mengetikkan insert pembelian dan info seperti contoh yang di atas. Jadi teman-teman bisa melihat ID pembelian, ID pelanggan, ID produk, tanggal beli, jumlah beli, dan tabel pelanggan. Teman-teman bisa membuat tabel pelanggan dan mengetikkan insert untuk pelanggan dalam kurung ID pelanggan, nama ID card, alamat ID card, alamat tinggal, tempat lahir, tanggal lahir, email, pekerjaan, status perkawinan, jenis kelamin, status tempat tinggal. Sini teman-teman bisa untuk membuat tabelnya. Nah, untuk melihat isi data dari tabel, teman-teman bisa mengetikkan from dan nama tabel, kemudian enter. Nah, untuk from produk, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini untuk ID produk, ID varian, model, jenis, spesifikasi, harga, dan stok. Ini untuk tabel produk ya. Untuk
tabel pemberian di sini teman-teman bisa mengecekkan select from pembelian. Sini sudah ada ID pembeli, ID pelanggan, ID produk, tanggal beli, jam beli. Dan untuk melihat from pelanggan, di sini teman-teman bisa mengetikkan select from pelanggan. Di sini sudah tersedia juga. Teman-teman bisa lihat sendiri ID pelanggan, email status, alamat, nama dan tempat tinggal, ID card. Di sini sudah tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Mufri Zalwan dengan 612111134. Saya di sini akan menjelaskan tentang DDL dan DML pada database yang kami buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu DDL. DDL itu dapat digunakan untuk mengoperasikan suatu skema struktur pada sebuah database. Perintah utama yang bisa digunakan pada DDL, contohnya seperti insert, create, rename, alter, atau drop. Seperti yang bisa kita lihat di sini untuk DDL yang kami pakai seperti perintah create di sini untuk membuat tabel, yaitu create tabel pengunjung dan seterusnya. Kemudian ada contoh lain lagi seperti create database atau segala macam ya, atau dari DDL. Kemudian selain DDL ada juga yang namanya DML. DML itu adalah suatu kumpulan perintah yang digunakan untuk melakukan pengelolaan database seperti membuat baru, menambah, menghapus, ataupun menampilkan. Atau bisa dibilang update, delete, insert, dan select. Ya, di sini saya akan menjelaskan salah satu perintah dari DML yaitu delete. Di sini kita bisa menuliskan suatu cmd to delete from product, lalu enter, where atau di mana ID varian PR1100 titik koma enter, itu sama dengan berarti dihapus dari tabel produk di mana pada kolom ID varian itu VR110 yang dihapus. Bisa dilihat di sini yang tertera mulai dari VR1101 sampai 11402. Berarti yang satu VR1100 sudah dihapus, di mana tabel awalnya adalah seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Pada tabel awal, VR1100 itu masih ada. Setelah kita hapus dengan perintah delete, di sini VR1100-nya sudah nggak ada. Lalu yang kedua, perintah select. Ini dimana kita hanya akan menampilkan ID varian dengan varian VR11201. Nah, cara select bintang from varian, ID varian yang kita tampilkan. Ini hasilnya. Lalu yang terakhir, kita akan menampilkan semua isi record tabel produk yang diurutkan dari terkecil sampai dengan paling mahal dengan perintah select bintang from product order by harga, yaitu diurutkan berdasarkan harga. Di sini pada ID varian sudah acak tidak urutan seperti yang awal tadi, tetapi dari tabel harga di sini sudah diurutkan dari harga 13 juta sampai dengan 38 juta. Mungkin sekian penjelasan saya tentang DDL dan DML. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Baiklah, itulah penyampaian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang lebih atau kesalahan-kesalahan dalam kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.